Salam damai Kristus bagi Bapak Ibu Saudara pemirsa di mana saja berada. Kembali bersama Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, Bapak Ibu Saudara akan mengikuti renungan dalam memasuki minggu-minggu Advent, tapi juga pada saat ini kita berada di minggu Advent pertama. Bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini terangkat di dalam kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 18 hingga ayat yang ke-24. Sebelum kita membaca dan hendak merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali di saat ini kami menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami menjalani seluruh kehidupan kami di tengah dunia yang fana. Kami memerlukan pertolongan Tuhan. Dan itu kami dapatkan di dalam membaca, merenungkan firman Tuhan, serta memberlakukan firman itu di dalam hidup dan kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunkan segala salah dan dosa kami. Sucikan, kuduskan seluruh keberadaan hidup kami. Dan layakan kami untuk menerima firman-Mu sebagai bagian perenungan yang akan memotivasi kami untuk terus berada bersama Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami akan merenungkan firman-Mu melalui siaran Tabura Injil. Kami mohon pertolongan Tuhan menyertai kami dari permulaan firman-Mu disampaikan sampai berakhir. Biarlah firman-Mu akan terus menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 15 ayat 18 hingga ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang anak yang hilang. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita dalam renungan Tabura Injil kali ini. Bapak Ibu Saudara yang Kristus Yesus kasihi, perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang adalah perumpamaan yang mengibaratkan kehidupan manusia yang selalu berada jauh dari Tuhan. Perumpamaan ini menceritakan bagaimana kehidupan dua bersaudara yang tinggal dengan ayahnya. Kemudian sang bungsu meminta hak dari warisan ayahnya untuk dibawa sebagai milik
yang akan dinikmatinya. Kemudian setelah ayahnya membagikan harta kekayaannya sesuai dengan keberadaan mereka, si bungsu membawa apa yang menjadi warisannya dijual. Kemudian hasilnya dinikmati pada saat dia pergi meninggalkan orang tuanya ke negeri yang jauh. Ketika semua yang dibawa telah habis, timbullah bencana kelaparan di tempat negeri di mana ia ada. Lalu ia tidak dapat lagi makan dan minum, kehidupannya melarat. Kemudian dia berpikir untuk bagaimana caranya supaya ia bisa mendapatkan makan. Dia datang kepada seorang majikan untuk meminta. Majikan itu suruh si bungsu ini pergi ke ladang, dan kemudian di sana ada ternak babi. Dia hendak makan bersama dengan ternak di sana, tetapi dia tidak mendapatkan makan. Lalu teringatlah dia kepada orang tuanya. Di rumah bapaknya banyak kesenangan, banyak kebahagiaan, tetapi dia telah meninggalkan semua itu dan pergi mencari kesenangannya sendiri. Lalu dia mengambil sebuah keputusan di dalam dirinya sebagai komitmen bahwa dia harus kembali kepada bapaknya. Tetapi dengan sadar bahwa dia telah banyak berbuat salah, berbuat dosa terhadap orang tuanya. Maka pada saat dia hendak kembali, dia mengatakan kepada dirinya bahwa dia tidak layak disebut sebagai anak bapa, sebab dia telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapaknya sendiri. Lalu kemudian ketika anak itu kembali kepada bapaknya, ternyata bapaknya tidak menolak dia, tetapi dengan sukacita dan gembira bapaknya menerima dia kembali, memeluknya dan menciumnya, serta membuat pesta untuk anak ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, sama pula dengan kehidupan kita manusia yang ada di dunia ini. Apapun yang kita jalani, kehidupan seperti apa yang sedang kita tekuni di tengah dunia yang fana ini, jangan kita pernah lupa, atau kita tidak boleh lupa bahwa ada Tuhan yang sedang memperhatikan kita. Tuhan sebagai Bapa, Allah kita yang selalu memberi yang terbaik di dalam hidup kita, mengasihi kita, bahkan juga memberkati seluruh kehidupan kita. Ada di antara kita sebagai manusia yang sering tidak taat, yang sering tidak setia kepada Tuhan. Kadang dengan memiliki banyak harta, memiliki banyak uang, memiliki segala berkat Tuhan di dalam hidup kita, kita lalu berfoya-foya dan kita melupakan Tuhan. Sama seperti si bungsu tadi, dia melupakan ayahnya, orang tuanya, rumahnya, dan dia pergi bersenang-senang, berfoya-foya dengan segala yang sudah dia dapatkan. Tetapi pada akhirnya dia ada di dalam kehidupan yang menderita. Melarat hidupnya, dia kembali kepada bapaknya sebagai yang memberi warisan baginya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, belajar dari perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang, kita perlu juga mengoreksi diri. Sebab firman Tuhan yang hari ini kita dengar dalam renungan Tabura Injil yang bertemakan mari koreksi hidup ini. Kita perlu melihat kembali siapa kita di hadapan Tuhan. Kita perlu koreksi hidup kita. Kita perlu menilai diri kita sendiri. Apakah selama ini kita ada bersama dengan Bapa kita yang ada di sorga, dengan kesetiaan, dengan kesabaran, dengan kerendahan hati kita. Satu hal lagi yang lebih penting di dalam hidup ini, ketika dia kembali, dia mengakui kesalahannya. Kita ada di minggu Advent yang pertama. Kita akan terus melewati 4 minggu Advent, dan kemudian kita akan memasuki perayaan-perayaan Hari Raya Natal. Kita juga menyadari bahwa kita ini juga selama ini jauh dari Tuhan. Kita memerlukan pembenahan diri. Kita memerlukan koreksi diri. Memperbaiki seluruh kehidupan kita dalam tingkah laku kita, dalam tindakan kita, dalam perkataan kita. Kita memperbaiki seluruh hidup kita. Sebab kita ini orang-orang yang sedang menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan,
berkat-berkat Tuhan. Jangan semua yang kita dapatkan hanya untuk kesenangan sesaat, hanya untuk menyenangkan hati kita dengan tidak ada tujuan yang jelas. Kita mengerjakan apa yang kita tekuni, apa yang kita kerjakan, tapi kita juga harus mengerjakan keselamatan. Jangan kita menjadi anak yang hilang lalu kembali. Tapi bagaimana kita melihat kehidupan kita di minggu-minggu penantian ini, kita mau kembali bertobat, mengakui segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Oleh karena selama ini kita telah jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan jemaat, jauh dari persekutuan keluarga, jauh dari persekutuan dan hubungan dengan Tuhan. Kembali kita membangun itu di dalam diri kita, dalam keluarga kita, di dalam persekutuan kita. Sehingga dari semua yang kita lakukan itu, kita tidak hilang dari hadapan Tuhan. Tetapi kita tetap ada bersama dengan Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Semua yang kita inginkan, semua yang kita minta, pasti Tuhan beri kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dengan sadar, dengan jujur, dengan rendah hati, kita mau mengakui segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Sebab sesungguhnya kita ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Kita ini hanya manusia biasa yang menerima, mengalami kasih setia Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita terus belajar melalui firman Tuhan. Supaya kita di mana kita hidup, kemana kita pergi, di mana kita berada, kita selalu memuliakan Tuhan dan kita tidak hilang dari jalan Tuhan. Tuhan yang mempunyai firman akan selalu memberkati, menyertai dan melindungi kita untuk terus ada di tengah dunia ini dan terus bersaksi bagi hormat dan kemuliaan namanya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, Tuhan kami yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kami memperoleh kesempatan untuk kembali ada di dalam perenungan bersama dengan siaran Renungan Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tuhan memberkati seluruh pelayanan hari ini di dalam Renungan Tabura Injil. Sehingga setiap pribadi, setiap pemirsa yang telah mengambil bagian, mengikuti ataupun mendengar firman Tuhan saat ini, mereka diberkati, mereka memperoleh pembaharuan di dalam hidup, untuk tetap kembali kepada Tuhan, apapun itu kehidupan yang dijalani. Ia tetap berbalik untuk mencari Tuhan dalam suatu pertobatan yang sungguh di dalam kehidupannya. Sebab sesungguhnya kami ini jauh dari Engkau Tuhan, tetapi kasih dan rahmat-Mu yang besar terus menaungi hidup kami. Sehingga kemanapun kami pergi, kami harus tetap berbalik kepadamu Tuhan sebagai Allah yang senantiasa memelihara seluruh kehidupan kami. Tuhan Bapa di sorga, hamba berdoa bagi semua yang telah mengambil bagian, para hamba Tuhan yang telah mengambil bagian di dalam siaran Tabura Injil. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga seluruh pelayanan yang kami lakukan melalui siaran Tabura Injil terus menjadi berkat bagi umat Tuhan di mana saja berada. Hamba berdoa bagi kru Tabura Injil, Tuhan memberkati mereka yang senantiasa memberi waktu dan tenaga mereka untuk melakukan perekaman Tabura Injil. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, umur panjang. Tuhan memberkati mereka di setiap aktivitas mereka, pribadi, keluarga. Sehingga semua yang mereka lakukan di dalam menopang seluruh pelayanan melalui siaran Tabura Injil, biarlah terus diberkati Tuhan. Bapa di sorga, Tuhan kami yang Maha Kuasa, hamba berdoa bagi seluruh pemirsa di mana saja berada. Tuhan mari menyertai, memberkati, melindungi dan menjaga di dalam mempersiapkan seluruh kehidupan untuk menantikan kedatangan Tuhan di dalam masa-masa minggu Advent, tapi juga di dalam memasuki seluruh perayaan Natal yang akan berlangsung di tahun 2020. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus ada dan terjadi bagi kami semua. Ampunilah segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Dengan kerendahan hati kami memohon pengampunan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Demikian Renungan Tabura Injil edisi 4 Desember 2020. Jangan lupa terus mengikuti siaran Renungan Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan.
Tuhan memberkati kita. Amin.